Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang masuk Ibu. Dengan Ibu Sari dan Ibu Dewi ya? Benar Ibu? Yang mana ini yang Bu Sari, yang mana Ibu Dewi? Saya yang Ibu Sari. Oh berarti Ibu adiknya dan kakaknya ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hanifah. Saya sebagai mediator yang dipilih oleh Pengadilan Agama untuk membantu jalannya mediasi kita pada hari ini. Sebelumnya dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga mediasi yang kita lakukan pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin dan ya rabbal alamin. Sebelumnya saya bertanya dulu kepada Ibu Dewi, apakah Ibu Dewi bersedia untuk melakukan mediasi pada hari ini? Siap, Bu. Ibu Sari, apakah Ibu Sari bersedia untuk melakukan mediasi pada hari ini? Sepertinya bersedia Bu. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang mediasi terlebih dahulu. Mediasi ini bersifat rahasia. Saya di sini netral, tidak berpihak ke salah satu pihak. Mediasi ini bertujuan untuk membantu ibu berdua untuk mencari solusi bersama. Untuk memandu kelancaran mediasi kita, saya perlu menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, tidak boleh memotong pembicaraan. Yang kedua, tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain dan kita fokus mencari solusi bersama. Apakah ibu berdua bisa mensepakatinya? Bisa Bu. Baiklah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Dewi. Sebelumnya Ibu Dewi dan Ibu Sari apakah sudah pernah didamaikan oleh kerabat mungkin atau saudara terdekat? Belum Bu, soalnya kedua orang tua kami itu tidak memiliki saudara atau kerabat karena kedua orang tua kami itu tinggal di panti asuhan. Oh, jadi begitu ya Bu. Berarti ketika terjadi masalah Ibu langsung saja ke pengadilan tanpa didamaikan oleh kerabat Ibu dahulu ya? Oke Bu. Baiklah, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Dewi. Ibu Dewi bisa jelaskan kenapa Ibu menggugat adik Ibu? Jadi begini Bu, orang tua kami itu meninggalkan sebuah rumah dan uang senilai 100 juta. Menurut saya pembagian yang adil itu apabila rumah tersebut dijual dan uang 100 juta tersebut dibagi dua. Saya membutuhkan uang tersebut untuk biaya kuliah anak saya. Kebetulan saya sudah punya rumah, jadi saya sudah tidak membutuhkan rumah tersebut. Oh, berarti di sini Ibu butuh uang untuk pendidikan anak dan juga keadilan dari pembagian harta tersebut ya? Ya betul sekali. Ibu Sari bisa jelaskan kenapa Ibu sampai digugat oleh kakak Ibu? Jadi begini Bu, saya tahu kalau kakak itu butuh uang dan lagi pula rumah itu banyak kenangan Bu dari orang tua saya. Jadi rasanya tuh gak enak banget kalau rumah itu dijual. Lagi pula saya belum punya rumah dan masih kontrak. Jadi ya saya nggak ikhlas deh kalau rumah itu dijual. Nah, jadi saya mengusulkan uang 100 juta untuk kakak dan rumah untuk saya. Tapi kakak terlalu pelit Bu. This is annoying. Oh, berarti di sini Ibu Sari butuh tempat tinggal, menjaga kenangan yang ada di rumah itu, dan tapi kakak Ibu merasa kalau uang 100 juta yang diberikan itu tidak cukup gitu ya, tidak adil. Benar begitu Bu Sari? Yang segitu dong Bu, rumah itu kalau zaman sekarang itu harganya kurang lebih 400 juta. Kalau dia cuma kasih saya 100 juta, saya rugi besar Bu. Ya jangan gitu dong, karena itu kan rumah punya banyak kenangan. Karena kan saya Ibu bertenang, bisa bertenang. Coba tarik nafasnya dulu. Tarik, hembuskan. Bisa tenang? Enggak, sebenarnya saya belum bisa tenang Bu. Kalau Tapi kan dia cuma kasih saya 100 juta. ini tidak bisa kita lanjutkan ya, saya kalau terus seperti ini Bu. Bagaimana? Bisa bertenang ini Bu? Oke, tarik nafas dulu Bu. Bisa. Baik, Ibu Dewi, selain uang pendidikan untuk anak, lagi yang penting bagi Ibu? Saya tuh pengen pembagian yang adil Bu. Lagian ketika kedua orang tua sakit, saya juga ikut merawat kok. Kok saya cuma dapat 100 juta? Kan saya rugi dong Bu. Ibu Sari, selain tempat tinggal, apa lagi yang penting bagi Ibu? Sebenarnya hubungan antara saya dengan kakak itu sangat penting Bu. Tapi saya tuh sangat butuh rumah karena uang sewa pada tahun ini tuh begitu berat. Jadi saya ingin rumah itu Bu, dan kenangan juga masih ada kan Bu. Jadi saya mau rumah itu untuk saya gitu, karena uang sewa tuh berat banget tahun ini Bu. Ibu cek aja nanti di Google searching. Berarti di sini Ibu Dewi butuh keadilan dan pembagian harta warisan dan juga uang untuk pendidikan anaknya, dan Ibu Sari butuh tempat tinggal dan juga untuk menjaga kenangan yang ada di dalam rumah tersebut. Betul begitu Ibu? Iya Ibu. Nah, Oke, sekarang kita coba mencari solusi ya. Yang pertama kita perlu tahu dari nilai
membeli rumah tersebut. Apakah Ibu berdua tahu membeli harga rumah tersebut? Tidak tahu. Kurang tahu. Setuju nggak kalau misalnya kita pakai jasa penilai rumah untuk mengetahui harga rumah tersebut? Setuju kok. Sekarang Ibu Sari, apakah Ibu Sari bisa mendapatkan pinjaman dari bank untuk membayar bagian harta dari kakak Ibu? Akan saya coba kok, semaksimal mungkin. Akan saya coba. Bagaimana kalau begini? Kita berikan waktu kepada Ibu Sari untuk melakukan peminjaman ke bank selama 3 bulan. Nah, andai kata Ibu Sari berhasil, maka rumah tersebut diberikan kepada Ibu Sari. Dan uang 100 juta akan didapatkan oleh Ibu Dewi dan sisanya akan diberikan oleh Ibu Sari. Nah, andai kata kalau misalnya Ibu Sari tidak bisa mendapatkan pinjaman ke bank, otomatis rumah itu akan dijual dan hasil dari penjualan rumah itu plus uang 100 juta akan dibagi 2. Bagaimana? Baik Bu, saya akan mencoba semaksimal mungkin untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Dan jika memang rumah itu harus dijual, apakah boleh saya yang membelinya duluan? Bagaimana Ibu Dewi? Kalau misalnya rumah itu memang harus dijual, apakah Ibu Sari mendapatkan prioritas pertama untuk membeli rumah tersebut? Selagi dia bisa bayar saya sesuai jumlah pembagian saya yang ada, saya tidak masalah. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah menemukan beberapa kesepakatan. Saya akan membacakan beberapa kesepakatan yang sudah kita lakukan. Yang pertama, kita akan pakai penilai jasa rumah untuk mengetahui harga rumah tersebut. Yang kedua, Ibu Sari punya waktu 3 bulan untuk mengajukan pinjaman ke bank. Yang ketiga, kalau misalnya Ibu Sari berhasil, Ibu Dewi akan mendapatkan semua uang 100 juta plus uang sisanya nanti dari Ibu Sari. Nah, misalnya nih nilai rumahnya kan 400 juta. Nah, karena Ibu Dewi sebelumnya sudah mendapatkan uang 100 juta, berarti kan itu tinggal 150 juta lagi yang akan Ibu Sari bayarkan kepada Ibu Dewi. Yang keempat, kalau misalnya tidak berhasil, maka rumah akan dijual dan hasil penjualannya plus uang 100 juta itu akan dibagi 2. Tapi Ibu Sari boleh untuk membeli rumah tersebut duluan. Yang kelima, semua diubah surat perjanjian di perjanjian resmi di depan notaris. Apa Ibu berdua setuju dengan kesepakatan yang saya bacakan ini? Setuju. Silakan tanda tangan bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya menyatakan bahwa mediasi yang kita lakukan pada hari ini berhasil. Saya berterima kasih banyak kepada Ibu Sari dan Ibu Dewi yang sudah kooperatif dalam melakukan mediasi kita pada hari ini. Sekarang Ibu boleh bersalaman terlebih dahulu. Sekarang Ibu Sari dan Ibu Dewi sudah boleh keluar dari ruangan. Makasih Bu. Sama-sama. Ibu,